Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dewi Rahma di channelnya pecinta aglonema. Untuk para sobat dan para bunda, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info dan tips terbaru dari channel ini. Baik para sobat dan para bunda, pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tips sederhana yang mudah-mudahan akan memberikan dampak yang luar biasa untuk aglonema kalian semua. Pupuk Gandasil D. Sebagaimana seperti yang telah kita ketahui, dalam pemberian pupuk dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara ditabur, dengan cara dikocorkan, ataupun dengan cara disemprotkan. Ketiga cara di atas sama baiknya dalam menunjang pertumbuhan aglonema kalian. Yang akan kita bahas kali ini termasuk ke dalam pupuk daun atau bisa disebut juga dengan foliar fertilizer, yang cara pemakaiannya ialah dengan cara disemprotkan. Mari kita ulas kandungan nutrisi yang ada di dalam Gandasil D itu apa saja, apa manfaatnya untuk aglonema kita di rumah, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Selengkapnya kita ulas bersama. Baik, yang pertama, kandungan nutrisi yang ada di dalam pupuk Gandasil D itu adalah 1. Nitrogen. Nitrogen ini kandungannya sebanyak 6%. Manfaatnya ialah nitrogen ini merupakan salah satu unsur hara yang berperan dalam merangsang pertumbuhan dan memberikan warna hijau pada daun aglonema kita. Yang kedua, fosfat sebanyak 15%. Fosfat ini merupakan unsur esensial untuk tanaman hias ataupun aglonema yang membantu tanaman dalam proses fotosintesis, transfer, respirasi, penyimpanan energi, pembelahan dan pembesaran sel yang ada di dalam tanaman aglonema kita. Baik, untuk unsur yang ketiga, kandungan yang ketiga ini adalah kalium sebanyak 15%. Kalium ini berperan sebagai pengatur proses fisiologi seperti fotosintesis, transportasi karbohidrat, membuka atau menutupnya stomata, dan mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel pada aglonema kita. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun aglonema kita seperti terbakar dan akhirnya gugur. Jadi jangan sampai kekurangan unsur kalium. Baik, untuk yang keempat, magnesium. Magnesium ini berperan dalam transportasi energi beberapa enzim yang ada dalam tanaman, khususnya yang ada di daun ya. Magnesium ini berperan sebagai pengontrol ketersediaan klorofil. Unsur ini sangat diperlukan untuk memperlancar proses fotosintesis, di mana fotosintesis ini memang membutuhkan zat hijau daun ya, dari matahari, air, CO2, terusnya dia diolah menggunakan klorofil dan cahaya itu diolah menjadi gula dan oksigen, di mana gula akan menjadi bahan baku dalam membuat makanan mereka supaya bisa terserap dengan baik. Baik, ya untuk yang kelima, selain ada magnesium, kalium, fosfat, dan nitrogen, unsur yang kelima juga banyak unsur dan senyawa tambahan seperti mangan, boron, tembaga, kobat, seng, dan lainnya, teman-teman. Jadi kaya akan nutrisi. Untuk yang kedua, manfaat Gandasil D untuk tanaman aglonema itu apa aja sih gitu ya. Di sini ada 4 manfaat yang dapat diberikan dari pupuk Gandasil D ini. Yang pertama, Gandasil D akan membantu dalam pembentukan tunas baru ya. Jadi untuk tunas tetap dia berjalan seperti biasa, kalian gak gunakan pun sebenarnya tunas akan tetap tumbuh ya, karena memang dari nutrisi yang terkandung, pertumbuhan dia akan tumbuh. Tapi kalau kalian rangsang dengan Gandasil D ini, dia akan lebih cepat tumbuhnya. Yang kedua, Gandasil akan membantu dalam pembentukan daun ya. Jadi daunnya itu nggak ada yang prematur, nggak ada yang ngelinting-ngelinting gitu kan, nggak ada yang tergantung karakter sih sebenarnya ya.
Lalu yang ketiga, gandasil akan dengan gandasil ini membuat daun akan terlihat lebih fresh. Daunnya lebar-lebar, sehat-sehat. Yang keempat, dengan pupuk gandasil ini mengurangi kebutuhan pupuk akar karena untuk akar dari gandasil ini juga memberikan nutrisi transportasi energinya itu sampai ke bagian akar, teman-teman. Baik, untuk yang ketiga, bagaimana cara menggunakannya? Untuk waktu disarankan digunakan pada pagi hari pada saat stomata terbuka, teman-teman. Dan untuk takarannya ini, untuk 1 liter air kalian bisa gunakan 2 gram pupuk gandasil, atau biasanya kalau susah-susah akar pakai aja sendok makan sebanyak sepertiganya. Dan untuk cara menggunakannya, cara mengaplikasikannya, ya, pupuk gandasil ini setelah dicampur dengan air dan dilakukan penyemprotan merata ke bagian daun, dan kalian harus perhatikan itu untuk menyemprotnya di bagian bawah daunnya karena stomatanya ada di bawah daun, teman-teman. Untuk interval penggunaan bisa dilakukan 7 atau 10 hari sekali, tapi jika kalian sudah menggunakan pupuk slow release lainnya, kalian bisa gunakan gandasil ini intervalnya 14 hari sekali, teman-teman. Dengan begitu, mudah-mudahan pertumbuhan aglonema kalian di rumah bisa dirangsang lebih cepat dan lebih maksimal dengan pupuk gandasil ini, teman-teman. Baik, teman-teman, setelah tadi kita sampaikan manfaatnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk para sobat dan para bunda di rumah. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tulis di komen, nanti saya bantu jawab semampu saya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya coba tanya guru saya atau cari literasi lain untuk menjawab pertanyaan kalian. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Jika ada perbedaan, mohon dimaklumi, karena berbeda itu indah, teman-teman. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.